Pada hari ini kita ingin membahas sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya, yaitu Ya Allah, aku mau pacaran. Itu judul kita pada hari ini. Teman-teman semua, apakah salah ketika seseorang memutuskan untuk memiliki seorang kekasih yang tentu saja bukan dalam ikatan pernikahan, bukan dalam ikatan suci yang halal, tapi orang-orang laki-laki dan perempuan yang kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan mengatasnamakan pacaran. Mari kita lihat dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika teman-teman memilih untuk berpacaran, apa aktivitas yang dilakukan di dalamnya? Apakah hanya sekedar saling bertukar kabar, saling bertanya keadaan, saling curhat-curhatan, atau bahkan ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh teman-teman semua? Yang jelas, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ketika ada dua orang berkumpul, laki-laki dan perempuan, ketiganya adalah syaitan. Apa tugas syaitan, teman-teman sekalian? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia akan senantiasa membuat kita membisik-bisikkan kejahatan untuk kita bisa melakukan apapun sesuai dengan keinginan dari syaitan ini. Perihal mengenai pacaran, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena mendekati zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa jabarkan untuk perjumpaan kita pada episode kali ini. Sahabat cahaya dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan mendekati zina. Apa makna mendekati zina? Memandang kepada yang bukan mahramnya secara berlebih-lebihan, wah tampannya dia, wah gantengnya dia, adalah langkah untuk mendekati zina. Kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, telinga mendengarkan sesuatu, suara dari orang-orang yang bukan mahram yang membuat kita hanyut, juga langkah mendekati zina. Lisan diucapkan kepada yang bukan mahramnya, I love you, aku sayang kamu, aku rindu kamu, dan sebagainya adalah langkah mendekati zina. Tangan yang kemudian menyentuh kepada yang bukan mahramnya atau bahkan melakukan yang lebih jauh daripada itu juga langkah mendekati zina. Termasuk kaki, melangkahkan ke tempat seseorang yang Allah katakan itu bukan mahram bagimu juga langkah mendekati zina. Dan ujung dari seluruh perbuatan itu adalah zina pada kemaluan, dan itu zina yang sesungguhnya. Tapi sebelum menuju kepada zina itu tentu ada step by step yang teman-teman lakukan. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, jangan dekati. Dekati saja nggak boleh, ya. Apalagi yang lebih daripada itu. Nah, untuk teman-teman semua, mengenai pacaran-pacaran ini, tentu kalau kita jujur dalam diri kita sendiri, kita paham apa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Mungkin awalnya hanya lihat-lihatan, mungkin awalnya hanya curhat-curhatan, tapi setelah itu, lihat bagaimana cara syaitan tiada henti-hentinya untuk membuat kita melanjutkan hingga terjadi zina yang sesungguhnya. Tidak ada yang bisa menjamin keadaan keimanan seseorang, teman-teman sekalian. Kita sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan mendekati zina. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan kalau teman-teman ingin sekali berpacaran tapi teman-teman tahu itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang paling awal adalah teman-teman harus diam. Kalau teman-teman jatuh cinta pada seseorang, maka teman-teman harus diam. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada acara-acara televisi yang menayangkan bagaimana laki-laki atau perempuan menyatakan cintanya kepada seseorang yang disenanginya dan kemudian mereka berpacaran. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim? Kita sama-sama belajar, kita pernah berbuat salah mungkin di hari-hari yang lalu, tapi kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berbuat lebih baik ke depannya insyaallah. Yang harus dilakukan justru adalah diam. Kenapa? Ketika teman-teman jatuh cinta pada seseorang dan belum siap untuk menikah, maka diam, simpan rapat-rapat rasa cinta itu. Beda ketika teman-teman ingin menikah. Itu hal lain. Ketika teman-teman ingin menikah, tentu teman-teman bisa memilih seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha atau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini? Siti Fatimah radhiyallahu anha ketika beliau jatuh cinta, beliau diam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Atau teman-teman bisa mengikuti caranya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyampaikan rasa
keinginan untuk menikah kepada seorang sahabat, dan sahabat itu menyampaikan kepada sang pria, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dan juga Siti Khadijah radhiyallahu anha menikah. Itu kalau teman-teman ingin menikah. Tapi kalau teman-teman masih panjang cita-cita, masih ingin meraih hal ini, hal itu, dan teman-teman tahu teman-teman belum siap untuk menikah, maka diam. Kunci rapat-rapat perasaan cinta itu. Seperti Siti Fatimah mengunci rapat-rapat perasaan cinta itu sehingga tiada seorang pun yang tahu. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan hati yang tengah rindu pada seseorang, dan teman-teman bisa menyibukkan diri sehingga teman-teman bisa lupa dengan perasaan cinta itu. Jadi diam itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sedang jatuh cinta dan teman-teman tahu aku belum siap untuk menikah, maka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rasa cinta itu, dan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya yang sedang jatuh cinta ini ya Allah, agar saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci olehmu ya Allah. Atau kalau teman-teman sayang pada orang tersebut, lindungi dia ya Allah, agar dia pun senantiasa dijaga olehmu ya Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak ibadah teman-teman sekalian. Teman-teman perbanyak baca Quran ketika teman-teman punya penyakit jatuh cinta ini. Teman-teman perbanyak saumnya, perbanyak puasanya, supaya teman-teman senantiasa bersemangat untuk selalu lurus dalam melakukan berbagai macam hal dan tidak melulu berpikir mengenai dirinya. Teman-teman bisa qiyamul lail, bangun tahajud, salat malam, banyak salat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal ibadah lainnya. Intinya adalah ini menjadi momentum untuk teman-teman semua meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri kita yang sedang jatuh cinta ini. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah sabar. Jatuh cinta itu butuh kesabaran teman-teman sekalian. Apalagi kalau sahabat cahaya semua sekali lagi belum siap untuk menikah, butuh kesabaran. Kesabaran itu apa? Kesabaran ada 3, kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dalam melakukan ibadah atau amal baik, dan kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, pacaran atau sesuatu aktivitas yang lebih daripada itu mengenakkan, itu mengasyikkan. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran untuk bisa meninggalkan itu semua. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah anugerahi kita kesabaran, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah teman-teman harus senantiasa menjaga kehormatan. Teman-teman ingat kenapa ada surah Maryam, surah ke-19 di dalam Al-Quran. Kenapa Maryam dinamakan menjadi nama sebuah surah? Siti Maryam adalah orang yang terkenal akan kesucian dirinya dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang yang tidak pernah berdekatan dan bersentuhan dengan laki-laki manapun. Siti Maryam diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai nama sebuah surah, sahabat-sahabat sekalian. Begitulah Islam menyuruh diri kita untuk menjaga kesucian diri. Seperti Siti Maryam atau bahkan seperti Siti Khadijah. Walau sudah menikah dan sudah menjadi janda, tapi beliau tetap digelari sebagai wanita yang suci karena berusaha terus-menerus untuk menjaga kesucian dirinya. Jadi jaga kehormatan diri sahabat-sahabat sekalian. Engkau sangat berharga, engkau sangat luar biasa, maka jaga dirimu baik-baik dan engkau akan memberikannya kepada orang yang terbaik yang kelak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Jadi jaga betul-betul. Teringat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir, jauh dari kampung halamannya. Pada saat itu ada seorang wanita yang juga teman-teman tahu namanya adalah Zulaikha. Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf pun berkeinginan terhadap wanita tersebut. Tapi bagaimana cara Allah untuk melindungi Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga kehormatan diri ini banyak sekali teman-teman sekalian, luar biasa. Teman-teman ingat sebelum kita bahas poin-poin yang berikutnya, ada kisah yang sangat terkenal bagaimana 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua. Mereka pada saat itu sedang berjalan-jalan, lalu ada badai besar, tanah longsor, hujan, badai. Akhirnya mereka berlindung dalam sebuah gua. Dan ada batu besar yang menutup pintu gua tersebut. Dan mereka ingin minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Maka mereka meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal-amal baik mereka. Orang pertama mengatakan, "Ya Rob, saya orang yang birrul walidain. Saya orang yang berbakti kepada kedua orang tua saya. Kalau engkau lihat saya adalah orang yang berbakti, maka tolong geser batu ini ya Allah." Maka Allah lihat dia orang yang berbakti kepada orang tuanya, senantiasa memberikan makan minum kepada orang tuanya. Allah terima amalan itu lillah, karena Allah. Allah geser batu itu, Allah kasih pertolongan. Orang kedua, "Ya Allah, saya pernah punya pegawai dan saya lupa memberikan gaji itu ya Allah. Gaji itu kemudian saya belikan hewan ternak dan sudah berkembang biak banyak sekali. Tiba-tiba pegawai saya datang dan saya serahkan seluruh hewan ternak itu kepada dia.
dirinya. Dan Allah lihat itu sebagai sebuah amal saleh, maka Allah geser batu itu, Allah kasih pertolongan. Orang ketiga mengatakan, saya pernah jatuh cinta ya Allah dengan seseorang, saya ingin sekali bersama dengannya. Lalu ketika ada kesempatan untuk terus-menerus bersama dengan dirinya, untuk bisa lebih dekat dengan dirinya, kemudian saya tahu bahwa saya takut kepadamu ya Allah, saya takut kepadamu ya Rabb, maka saya tinggalkan orang yang saya cintai itu karena saya takut kepadamu ya Allah. Maka apa yang kemudian terjadi teman-teman semua? Maka Allah lihat itu sebagai sebuah amal salih, meninggalkan orang yang kita cintai untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah karena Allah nilai sebagai sebuah amal salih, dan Allah menyelamatkan orang tersebut yang berada di dalam gua itu. Jadi yang keempat adalah kembali lagi yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman menjaga kehormatan diri, karena Allah akan memberikan begitu banyak pertolongan kepada diri kita. Salah satunya ketika kita berhasil menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, kalau ternyata teman-teman betul-betul sangat jatuh cinta sekali dan ingin mendapatkan sang orang ini sebagai kekasih hati kita untuk dalam rangka pernikahan, maka perjuangkan teman-teman sekalian, perjuangkan. Ketika teman-teman merasa belum pantas, belum siap, maka persiapkan diri betul-betul. Belum pantas, maka pantaskan diri. Insya Allah kalau teman-teman yakin dengan istikharah, kemudian teman-teman yakin bahwa dia adalah orang yang terbaik, maka pantaskan diri. Insya Allah yang baik akan mendapatkan yang baik pula insya Allah. Dan tentu saja obat orang yang sedang jatuh cinta bukan pacaran. Obat orang yang sedang jatuh cinta adalah menikah. Itu adalah obat yang sesungguhnya ketika teman-teman sudah siap. Namun pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kalau saya nggak siap? Apalagi yang harus saya lakukan setelah tadi sudah sabar, menjaga kehormatan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya masih jatuh cinta dengannya. Bagaimana cara melupakannya supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk luar biasa? Kalau teman-teman memang tidak sanggup untuk menikah, dan teman-teman tahu menikahnya masih lama, dan teman-teman tahu ini adalah sebuah penyakit yang mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan amal-amal baik lainnya, maka yang harus teman-teman lakukan berikutnya, teman-teman berusaha untuk melupakannya. Cara melupakannya banyak, untuk tidak lagi memandang kepada dirinya atau tidak bertemu dengan dirinya, atau bahkan teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga teman-teman tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk. Maka teman-teman berusaha untuk melupakan orang tersebut demi kebaikan teman-teman semua. Khawatir kalau teman-teman terus-terusan ingat, maka kita kehilangan waktu banyak untuk kita bisa produktif mengerjakan hal-hal yang baik. Berikutnya, apalagi yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman berpikir bahwa ada yang lebih pantas dicintai dibanding dengan orang tersebut. Ini kita bicara dalam rangka untuk melupakan seseorang. Ada yang lebih pantas dicintai, yang tidak pernah menyakiti kita, tidak pernah memberikan kekecewaan untuk diri kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kita jatuh cinta, setiap detik, setiap waktu kita terus ingat dirinya sehingga lupa zikrullah, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sholat pun teringat akan dirinya. Itu namanya penyakit orang yang sedang jatuh cinta. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bisa tolong kita, dan kita tahu yang paling berhak untuk mendapatkan cinta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang-orang yang jatuh cinta terus-menerus sampai kemudian kalau tidak mendapatkan cinta tersebut patah hati luar biasa? Kenapa? Karena hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Hatinya kosong dari cinta kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, langkah berikutnya kalau teman-teman ingin melupakan seseorang adalah kita tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan cinta terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ketika teman-teman ingin melupakan seseorang untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit jatuh cinta adalah teman-teman pikirkan dampak negatifnya. Ketika teman-teman mencintai seseorang kemudian melakukan aktivitas pacaran, dan teman-teman harus tahu apa dampak-dampak yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan hal-hal seperti itu. Teman-teman berpikir panjang, ketika saya melakukan ini pada seseorang ini, apa dampak untuk kehidupan saya, apa dampak untuk dia, apa dampak untuk sekitar. Pasti ada dampak-dampak yang akan terjadi ketika teman-teman melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi harus ingat dampak-dampaknya. Dan kemudian yang juga harus dilakukan ketika teman-teman ingin melupakan seseorang adalah teman-teman senantiasa boleh kok, kalau memang susah sekali untuk mengingat keburukannya. Itu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melupakan seseorang. Semua orang ada kebaikan, ada keburukan. Kita boleh ingat keburukannya agar kita tidak terjebak kepada jatuh cinta yang melenakan diri kita.
jatuh cinta yang membuat kita menjadi sakit, jatuh cinta yang membuat kita menjadi tidak produktif, jatuh cinta yang membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ingat keburukannya sehingga Allah selamatkan kita dari keinginan untuk berpacaran. Teman-teman, yang harus dilakukan sekarang adalah untuk generasi-generasi muda, waktu terus berjalan dan hakikat waktu adalah tidak pernah terulang kembali. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kesempatan. Teman-teman belajar banyak, teman-teman belajar kepada orang-orang pandai, belajar dari berbagai macam orang-orang hebat, banyak baca, banyak berkaya, banyak berprestasi. Dengan teman-teman melakukan hal-hal yang baik, insya Allah masa mudanya semuanya menjadi indah. Dan persiapkan diri untuk menjadi istri yang salihah. Suatu hari nanti insya Allah saat teman-teman sudah siap, maka Allah takdirkan seseorang yang baik itu pula yang akan mendampingi teman-teman semua. Jadi sekarang untuk anak-anak muda, para sahabat cahaya dimanapun berada, yuk kita isi masa muda dengan positif. Yuk kita isi masa muda dengan berkarya, berprestasi. Dan mudah-mudahan teman-teman menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa ini, membangun negara ini. Dan satu hari nanti datang pangeran berkuda putih itu untuk meminang teman-teman semua. Ibaratnya sekarang kita menjadi merpati dengan satu sayap, it's okay. Nanti lambat laun, di waktu yang tepat Allah berikan sayap berikutnya, yaitu datanglah pendamping kita, meminang kita, melamar kita orang yang baik itu, dan kita bisa terbang lebih tinggi untuk memberikan kebaikan bagi orang lebih banyak lagi insya Allah, dan menjadi orang yang lebih hebat lagi insya Allah. Begitulah sahabat cahaya pembahasan kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa selamat dalam menjalankan masa muda. Masa muda ini kita isi dengan berkarya, berprestasi, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan teman-teman sungguh-sungguh menjadi orang yang baik, Allah anugerahkan orang yang baik itu pula di waktu yang tepat. Insya Allah.